bahwa pastilah. Makanya karena itu pasti kami menjadi kiblat ya untuk kita bersama-sama melihat kekompakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Matsawa. Program ini membahas hal-hal yang update yang terjadi di MTS Negeri 1 Pasir. Kali ini kita kedatangan tamu yang cukup istimewa. Tentunya sudah tidak asing lagi di kalangan madrasah di Kalimantan Timur. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Hakimin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma ajmala hadhihi madrasah bi hudurikum huna. Alhamdulillah. Bapak Hakimin merupakan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Timur. Langsung saja Pak Hakimin, di tengah-tengah kesibukan Bapak pada hari ini, terima kasih Bapak berkesempatan hadir di acara podcast ini. Yang pertama yang ingin kami tanyakan, belakangan ini kita sering mendengar ada istilah madrasah hebat bermartabat, go nasional, go internasional, dan berkelas dunia. Nah, sebenarnya apa tujuan program diadakannya madrasah hebat bermartabat ini, Pak? Alhamdulillah itu program nasional daripada Pak Direktur dulu, Bapak Dr. Haji Ahmad Umar, yang intinya bahwa masyarakat bermartabat yang sekarang ini sudah ditambah lagi dengan berkelas dunia. Maksudnya itu bagaimana madrasah kita harus bisa sejajar dengan sekolah-sekolah yang dibina, baik itu dengan Diknas dan lain sebagainya, dan kita harus bisa bersama-sama apa yang dilakukan termasuk dalam hal ini baik dari akademik maupun akademik ini harus bisa go nasional dan internasional. Artinya madrasah ini paling tidak secara akademik dia memiliki prestasi, dan non akademik misalkan mungkin seperti lomba-lomba seperti itu, Pak. Ya. Ada dua prestasi yang perlu dilakukan untuk kita semua, adalah prestasi akademik yang saat ini sudah kita lakukan adalah upaya peningkatan sains. Dan sains ini, dan itu secara implementasi sudah dilakukan melalui olimpiade dan lain sebagainya, dan itu sudah mendunia. Oleh karena itu Indonesia dalam hal ini madrasah juga harus bisa apa yang dilakukan oleh PISA, Program International Student Assessment ini, utamanya terkait dengan prestasi non akademik. Tapi bukan berarti bahwa prestasi non akademik itu tidak, tapi itu harus juga, karena itu bagian daripada bakat daripada siswa. Terlebih dalam hal ini untuk mencapai itu memang harus perlu kita melakukan upaya yang namanya 4S. 4S itu membangun SDM yang yang luar biasa. Itu harus 4S. Yang pertama adalah spirit, career gitu. Ya, yang kedua adalah kita harus solid, kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga speed, harus bekerja cepat. Kemudian yang keempat adalah smart dalam hal itu kita harus cerdas, pintar begitu. Untuk membangun SDM yang mencapai apa yang kita harapkan dalam rangka madrasah hebat berkelas dunia, kita bangun SDM-nya melalui 4S itu. Kalau menurut Bapak secara spesifik ini Pak ya, kalau untuk di Kalimantan Timur, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh madrasah-madrasah yang ada di
Kalimantan Timur. Selain 4S tadi Pak, Iya. mungkin ada hal lain yang lebih spesifik lagi. Sejak kami dengungkan awal saya masuk merintis itu, saya membuat semacam satu moto begitu, gairah madrasah, unggul, inovatif, kompetitif. Ini maksudnya semua pencinta pendidikan dalam hal ini harus bisa melakukan satu unggul. Oleh karena itu kami melalui kasih kurikulum melakukan BIMTEK. Nah, lalu selanjutnya kita kan tidak bisa unggul kalau itu tanpa inovatif. Inovatif harus bisa melakukan satu usaha perubahan. Nah, kemudian yang ketiga harus kompetitif. Kita tidak akan bisa unggul dan inovatif tanpa kompetitif. Itulah awal mula saya dengungkan. Kemudian selanjutnya program dari bidang ini ada 4. Yang pertama, 4 komponen ini adalah vokasi. Oleh karena itu bidang menghendaki, dan ini juga memang sudah program secara nasional, harus dalam rangka 4.0 ini menyebut generasi emas 2045 kita harus menyiapkan diri. Yang pertama itu madrasah harus vokasinya ada, vokasinya harus ada jenis keterampilan. Yang kedua harus kuat saing. Yang ketiga digital, yaitu perusahaan kita. Kemudian yang keempat adalah penguatan bahasa. Nah, ini 4 nih komponen yang lakukan bidang. Karena kita ke depan insya Allah keinginan kita bahwa madrasah itu harus buat dengan 5 pilar. Yang pertama, huruful madrasah khamsat raka'i al-awwal ad-diniyah, harus kuat agamanya. Yang selama ini kan karakter dibina tanpa misalnya ikut dengan yang lain, itu maka kita tidak kuat madrasah ini. Yang kedua al-jinsiyah. Yang kedua jinsiyah ini ya nasional, kebangsaan. Sehingga ke depan nanti yang saat ini sedang moderasi berkembang. Ini apa maksudnya? Karena jangan sampai di madrasah ini ada yang model ekstrim dan lain sebagainya. Yang ketiga istiqlaliyah. Istiqlaliyah ini artinya ya harus bisa apa namanya itu iya, nah sekolah kita ini harus mampu bersaing ke depan. Kemudian yang keempat adalah dia harus nanti kuat keumatannya. Yang kelima al-hadafah modern. Jadi 5 ini harus kuat pilar ini supaya madrasah kita nanti ketika di masyarakat dia kuat karakternya, dia kuat ke nasionalnya, kebangsaannya, dia kuat ke keumatannya, dia kuat, dia modern dan lain sebagainya, sehingga dia nanti bisa membawa diri di tengah masyarakat. Jadi tidak hanya dengan transfer of knowledge asal otak, tetapi juga transfer of value dan transfer of skill itu harus dimiliki oleh madrasah, sehingga 4 tadi ini bisa betul-betul begitu keluar dari madrasah mampu dia bersaing dan mampu hidup di tengah-tengah masyarakat. Itu tujuan. Dan ini sedang kita upayakan di Kalimantan Timur agar bisa madrasah-madrasah kita ini juga bisa bersaing di luar Kalimantan dan bahkan juga bisa bersaing di kelas internasional. Mudah-mudahan dengan moto Go Nasional Go Internasional itu, dan alhamdulillah saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan KM 58 tahun 2017 itu dengan mendapatkan kepala-kepala yang memang visioner dan entrepreneur. Alhamdulillah kita lihat buktinya di lapangan itu begitu cepat inovasi. Dan oleh karena itu perlu diketahui bahwa
di dalam hal ini hanya ada dua penguatan yang dilakukan. Yang pertama adalah penguatan Satpas. Kenapa Satpas? Karena madrasah kita semakin hari ini semakin banyak peminatnya, semakin bertambah begitu ya. Kemudian juga prestasi. Karena ini prestasi adalah bagian daripada market kita untuk bisa menjual bahwa ini loh madrasah kita sesungguhnya memiliki dia transfer of knowledge, dia juga transfer of value dan juga transfer of skill yang dimiliki. Sehingga nanti yang lima pilar itu insya Allah betul nanti memberikan keamanan, kemampuan di tengah-tengah masyarakat di masa depan yang akan datang. Amin. Nah, artinya yang tadi Bapak gambarkan ini secara khusus di Kalimantan Timur ya. Tapi kalau menurut Bapak, apakah MTS Negeri 1 Pasir ini sudah masuk kriteria tersebut, Pak? Mungkin dari lingkungan yang ada, kemudian dengan prestasi-prestasi yang diraih, apakah kemudian MTS Negeri 1 Pasir ini sudah bisa dikatakan madrasah hebat, bermartabat, go nasional, go internasional? Alhamdulillah di kita di Kalimantan Timur itu ada 494 madrasah, 38 madrasah negeri ya. Di semua madrasah ini memang di 38 ada beberapa madrasah memang yang sudah memperlihatkan dan itu sudah masuk sesungguhnya yang berkelas begitu. Berkelas. Sebut saya misalnya MT1 sudah bagian dan ini sudah pernah disebut oleh Pak Direktur bahwa ada sekolah di Kalimantan Timur itu asri, indah. Karena itu pada kesempatan berbahagia ini dengan maksud kami membawa kepala madrasah terkait dengan realisasi anggaran, juga kami mengundang untuk bisa melihat. Hampir semua sudah madrasah-madrasah kita sudah menuju madrasah berkelas dunia dan tidak satu pun madrasah dalam satu minggu itu memperlihatkan prestasi. Nah, ini satu kesyukuran yang luar biasa bahwa Kalimantan Timur itu memang patut menduduki pada peringkat 6 untuk saat ini di 34 provinsi. Mungkin secara tidak langsung Bapak ingin mengatakan bahwa MTS Negeri 1 Pasir ini karena didatangi kemudian ini kiblatnya apakah? Sesungguhnya ya bisa kita katakan bahwa memang dari Grogot ini memang sudah menempati madrasah unggulan sudah. Jadi di 10 kabupaten kota itu Kabupaten Pasir untuk kemajuan madrasah dan pendidikan agama Islam juga di hasil pengamatan dan penelitian saya selama ini di bidang ya bahwa Pasir lah. Makanya karena itu Pasir kami menjadi kiblat ya untuk kita bersama-sama melihat kekompakan, kebersamaannya. Nah, saya bersyukurnya itu apa yang saya sampaikan itu dalam waktu tidak terlalu lama pasti ada perubahan. Nah, itu yang saya senang. Contoh tadi Man 2 Pasir, saya melihat dari awal-awal itu kasihan juga begitu, kumuh begitu. Ternyata alhamdulillah kerjasama yang baik dengan kepala yang profesional dan entrepreneur dibantu dengan waka-waka, kebersamaan dari kepala kantor, kemudian kasih pengawas ya, kepala sekolah dan guru-guru itu luar biasa perubahannya. Nah, itu yang saya lihat bahwa kayaknya dan di PP di Pasir ini untuk kiblat itu bisa kita contoh di MT1 dan juga madrasah yang lain. Tidak mengurangi arti madrasah yang lain karena di semua 38 madrasah sebenarnya sudah bagus. Cuma yang saya lihat itu memang yang sedang berlomba ada 12 yang luar biasa. Nah, dan kita juga bersyukur bahwa di MTS model Samarinda itu juara 1 tingkat nasional di bidang akademik.
Jadi hampir merata sudah Pak. Hampir merata Sudah itu. Untuk keberhasilan madrasah kita di Kalimantan Timur. Nah, ini terakhir mungkin Pak, ya. Karena mungkin Bapak masih ada kesibukan yang lain juga yang harus dihadiri. Apa pesan-pesan Bapak untuk sivitas akademik di MTS Negeri 1 Pasir? Ya, saya kira harus kita terus membangun semangat. Ya. Membangun semangat ini bersama-sama, bahwa sesungguhnya membangun sumber daya manusia tidak mudah. Tetapi perlu semangat yang tinggi, perlu kebersamaan, perlu kerja cepat, kemudian juga perlu kecerdasan, dan kita itu juga faktor silaturahmi itu juga menentukan, dan juga pertemuan seperti ini juga penting dalam rangka menambah wawasan kita. Karena kadang-kadang ilmu ini tidak hanya melalui teori, tapi secara aktual di depan mata ada yang bisa diserap begitu langsung gitu. Secara tidak langsung gitu, ya. Terima kasih sekali lagi Bapak Hakimin, di tengah-tengah kesibukan beliau menyempatkan hadir di podcast Matsawan. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat, khususnya yang ada di madrasah di wilayah Kalimantan Timur. Sekali lagi terima kasih, syukran kasiron, Syekh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian podcast Matsawan MTSN Negeri 1 Pasir. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.